Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya broker akumulasi saham ya. Akumulasi saham dari broker BK ya, tanggal 31 Oktober 2002. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait dividen. Oke, kalau kita lihat untuk night buy hari ini ya, ada Bumi ya, cukup tinggi, cuma ada BPCA, Pegas, Adro, Bumi, UNTR, ESA, ISAT, NDF, Goto, Dewi, MTEK. Nah, BDMM. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa emiten ini yang belum dijual Dewi ya guys ya. Kita masukin aja waitlistnya ya. Tanggal 31. Nah, ganti aja biar nggak banyak kolom. Nah, 31 ya. Ini Dewi ya, Dewi sebenarnya 2 hari ya. Kemarin juga diambil lagi ya tanggal 28 ini Dewi Akum, ini juga Akum lagi ya. Kita lihat nanti harganya akan seperti apa ya untuk emiten Dewi ini ya. Nah, kita sambil pelajarin ya untuk Dewi. Kita lihat dulu untuk trader view-nya. Dewi average-nya 260 pas ya pas hari ini status untuk sinyalnya real Akum, harganya udah naik ya dari 4 candlenya. Nah, untuk top B nya masih BK ya, BK. Nah, kita coba ya, coba kita lihat karena udah 4 candle di Akum, udah jalan ya. Jadi kita coba lihat untuk Dewi ya, udah begitu jalan jauh belum. Dari 4 candle 1 2 3 4 dari sini ya. BK average-nya 257 ya. Kalau kita tarik beberapa hari itu segini ya. Jadi masih di range-nya sebenarnya ya. Jadi masih menarik menurut saya untuk dimasukin backlist-nya untuk emiten Dewi ini ya besok ya. Nah, kita nyari lagi ya. Nah, kita cari yang langsung ini ya guys ya. Langsung yang volumenya masih 0 aja ya. Ada Dewi ya, terus MPPX ya. MPPX ini secara fundamental oke guys ya. Harganya kemarin masih segitu ya, di area itu aja. Nah, kita coba cek ya apakah kita bisa manfaatin untuk scalping. Nah, emang rata-rata segini ya harganya, dia segini, nanti back lagi nih kan, karena ini sempat naik ya, terus back lagi sini. Hari ini naik dan sebenarnya dia pasti ini ya di resistnya ya. Jadi kemungkinan besok masih jalan kemungkinannya, dan ini udah beberapa hari juga di Akum ya. Nah, masih catatan ya untuk MPMX ini ya. Dan ini untuk enaknya untuk ini ya, untuk swing ya MPMX, karena untuk ininya panjang kalau mau ya. Kalau scalping sih bisa sih 1%-an atau 1%-an lebih bisa ya. Kita tanya lagi emiten mana nih yang bisa tuh. Bunga kemarin juga ngambil nih Esta ya, Esta. Kita lihat dulu Esta ya. Ini ada barang sekitar 14.000, hariannya berapa ya? Kalau hariannya kecil sama aja nih. Esta volume 24.000, masih kecil berarti ya. Nah, kita cek juga untuk chartnya ya, Esta seperti apa ini. Esta cukup ini ya guys ya, dia naik ya, hari ini sebenarnya naik sampai 21 sini. Sebenarnya bisa dimanfaatin ya emiten ini. Kalau ngambil tipis ya, ngambil tipis bisa nih, karena ini hampir 2%-an ya, sampai 21 ini di hampir 2%. Nah, sebenarnya bisa dimanfaatin dan range-nya di area itu ya. Dan ini kalau kita low-nya itu di 113-an ya. Nah, di area itu, di area sini. Jadi untuk low-nya ini ya, atau 112 ya. Nah, ini di 118. Esta guys ya, ini masukin aja Esta untuk belajar ya. Nanti seperti apa kalau ada Akum, jalannya seperti apa. Toba ini beberapa hari juga di Akum ya. Ini kemarin juga di Akum Toba ya. Nah, ini masukin catatan dulu. Toba ya. Uts, mana ya. Lewat guys. Nah, Toba
Kita lihat dulu untuk Toba ini udah jalan belum, dari kemana nggak jalan-jalan. Hari ini nggak kemana-mana guys ya, hari nggak kemana. Sebenarnya ini pas di supportnya ya, jadi kalau besok jebol ya bablas. Kalau mantul ada potensi mantul ya. Dan ini udah 2 hari di akun ya, jadi tinggal kita pantau aja ya, pantau aja besok turunnya seperti apa. Karena yang sudah BK ini mainnya nggak cepet ya, jadi ketika dia naik besoknya masih ada naik lagi. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah bentuk break lah kita baru lihat-lihat ya untuk emiten Toba ini. Yang penting kita ada data dulu, ada akumulasi dari BK ya. Nah, flag-nya kan juga terdetek nanti kan. Nah, kita nyari lagi untuk penar ini udah jalan ya, udah jalan hari ini belum dibangun juga ya sebenarnya. Tadi sempat jalan pemirsa, nggak tahu close-nya seperti apa ya. Ya close-nya 12, tadi sempat sampai hack 390 ya. Ini udah jalan. Ada CC, ada BK, average-nya 276, ini 269, jadi 230 dan cukup tinggi ya. Karena average-nya di sini ini barangnya 7.000, nggak cukup sebenarnya, guyur nggak cukup. Sebenarnya masih ada potensi ya untuk naik, tapi harganya udah cukup tinggi ya. Karena ini udah naik dari September, udah naik banget ya. Jadi ya dipantau guys, dipantau aja kalau memang menarik ya. Kalau memang ini risk-nya udah tinggi ya. Kita belajar dari risiko aja ya guys ya. Gak usah ngambil resiko, kita nyari yang ini aja ya, yang seed ini kemarin diambil ya, udah berapa hari ya seed broker apa ya, apa MG ya apa seed ya? Oh, di MG guys yang ngambil ini, enggak di ini enggak. Kita masukin catatan ya. Ini seed ini ya, nggak tahu ya diambil terus tapi harganya turun terus. Masih di breakdown. Di markdown guys. Cimori. Nah, Cimori ini ada akumulasi. Nah, kita cek ya. Cimori ini market makernya PK enggak? Cisarua Munten. Harganya udah naik guys 3%. RX dan BK ternyata, RX dan BK setelah turun ya, setelah turun naik. Kalau yang sudah masih ada potensi naik ya, walaupun tipis setelah itu turun. Dan ini barangnya masih ada 2,5 miliar ya. Average-nya 4577 ya di area ini ya. 457 di area sini ya, di area sini sebenarnya. Barang masih ada 5.000, sebenarnya cukup ya di HGG sini. Tapi mungkin barangnya dia sendiri ya. Nah, kalau ngecek di sini juga bisa ya. Untuk barang tadi kan CMRY ya atau Cimori. Ini kan 5.000 ya. Nah, jadi emang itu barangnya dia. Ini ya 9.000 di 4.600, kita cek ya. 4.600, ini 4.650 barangnya dia, di withdraw 4.600 ya. 4.600 ada 9.000 barangnya sih. Ini ya ternyata ya ini barangnya 96, ini tambah 23 pas ya. 9.000 artinya ya dia barangnya market maker ini ya, di posisi kanan itu market maker. Jadi kalau kita lihat ya dengan jumlahnya, volumenya segini, dengan bitnya segini ya, mana tuh sini ya, masih tipis-tipis gini, kemungkinan masih ada bisa naik ya, karena dia nggak bisa distribusi walaupun dia punya barang 5.000, cuma 5.000 ya, 5.000 lot. Cuma kan di sini nggak cukup tadi kan, karena 9.000 kan miliknya dia sendiri kan. Nah di sini kelihatan nih 6.000 tambah 3.000, 9.000 ya. Dan ini 81 ini barangnya dia ya, barangnya mungkin retail. Yang kecil-kecil mungkin retail ya. Jadi realnya ya cuma sekitar ini ya, sekitar 831 ini untuk retail. Jadi haki pun dia nggak cukup bisa distribusi ya, jadi kemungkinan masih bisa naik ya, kemungkinan. Masukin dulu Beatrice-nya dulu, CMRE. Nah, auto juga ya, auto tapi harganya berapa ya auto nih, 1.000-an masih bisa auto.
atau udah naik guys ternyata guys 9% guys. TB-nya YP ada BK dan ini udah naik tinggi guys. Bisa naik nggak? Masih ada potensi naik ya. Kalau lihat average-nya 3311 nggak begitu jauh ya. Untuk lihat average-nya barangnya 14.000, haki pun nggak cukup ya. Ini kalau haki semua nggak cukup, tapi ya ada potensi ambil juga bisa ya. Cuma kalau kita rata-rata hari ini di area ini ya. Nah, auto kita lihat ini masukin ya, dan sebenarnya masih bisa potensi untuk auto ya. Begitu juga Cimori untuk Dewi ya. WV, nah kita coba cek WV ya, penasaran lama nggak sesuai ya dengan WV ini. Sebenarnya core bisnisnya menarik ya dari anak perusahaannya ini. Dia ini ya penyedia untuk VO ya, VO dengan kerjasama dari PT KAI. Jadi sepanjang jalur KAI dia naruh VO nya ya. Nah, dan harganya sebenarnya si V menurutku menarik ya, ini udah diakumulasi, ada BK masuk, terus ada EXA, ada AK ya. Nah, kita masukin aja, harganya juga belum begitu jauh ya, dan dia pernah sampai di ini ya 900-an ya, jadi lumayan sebenarnya kalau bisa balik. Nah, teman-teman sambil pantau aja lihat laporan keuangannya ya, kalau udah mulai menarik ya silakan aja ya di waitlist ketat ya. Ini tak masukin catatan dulu ya untuk WIV ya. HMTM ini ternyata juga diambil juga ya, selain MG, HMTM juga diambil ya. Nah, HMTM nya kemarin juga ngambil nih, cuma lihat barangnya udah jalan belum ya. 31 HMTM hari ini malam burung kemana-mana ya, walaupun udah jalan 2 hari ya. Dan 28 dan diambil ini, tapi 28 ini ya barang turun, ini diambil lagi ya, dan kemungkinan masih bisa jalan kemungkinan ya. Hantam. Nah, coba kita nyari yang agak renyah guys, emiten kecil, SMDM. Ini cukup volatile ya emiten ini, SMDM. Cuma harganya nggak tahu. Ternyata udah naik tinggi guys ya. Average MG ya, average-nya 277 di area sini ya. Di area sini barangnya sekitar 58, nggak cukup di hari ini, harga baru mulai break. Nah, ini potensi ya untuk SMDM, dipantau aja ya. Harusnya kalau dia lihat distribusi harusnya dinaikin dulu ya. Ini nggak cukup ya 58 ya. Untuk hariannya sebentar ya. Kita cek dulu SMDM. Hariannya 173 dibagi 2 jadi sekitar 850-an ya, 850-an. 85 ya, 85, dan barangnya BK sendiri ambil 8. Harusnya nggak cukup ya, harus dinaikin ya. Cuma kalau kita lihat historisnya ini ketika dia udah naik, ini naik ya, ini naik, besoknya ini 36, close-nya kan di 310 ya. Kelas 310, besoknya masih naik sampai 316. Sore ini 310, besoknya sampai 320. Jadi lumayan naiknya ya. Yang sudah ada seperti itu ya guys ya. Ini naik 2%, kelasnya di 438, ini naik sampai 444. Ini 7% ya, 7%, 470 ya kelasnya atau close-nya guys. Harga alas tuh harga close-nya ya, harga close-nya ada penutupannya lah. 470 ini naik sampai 488. Jadi potensi naik ya, emiten ini potensi naik. Kecenderungan setelah naik besoknya kemungkinan masih naik lagi emiten ini. SNDM ya, tetap dulu SNDM. Yes. Oke guys ya, untuk akumulasi broker BK ya sebenarnya masih banyak, tapi nanti durasinya terlalu panjang ya. Ada Cleo, ada ini ya. Untuk teman yang mau nanyain silakan ya, sambil teman cek ya, nanti tanyain, kita coba bahas bareng ya. Nah, nanti ditulis kolom komentar aja ya. Oke, kalau ada request, kalau ada pertanyaan silakan aja tulis komentar. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.